Kini wakaji masalah muzaraah dan mukhabarah atau paruan sawah atau ladang. Awak ado babua, awak ado basawah, tapi orang membuat. Nah, pertama muzaraah. Muzaraah jako yaitu paruan sawah atau ladang siapa dua, siapa tiga atau lebih atau kurang. Menurut perhitungan awak berdua. Sedangkan boniahnya dari petani atau orang yang menggarap, yang membuat sawah jako. Atau nama muzaraah, kongsi sawah. Yang kedua nama mukhabarah adalah paruan sawah atau ladang siapa dua, siapa tiga atau lebih atau kurang, sedangkan boniahnya dari yang punya tanah. Nah, jako boniahnya dari orang nama kerja. Kini nama mukhabarah itu boniahnya dari orang punya tanah. Nah, sebagian ulama melarang paruan tanah semacam itu. Mereka beralasan pada beberapa hadis yang melarang paruan tersebut. Kisah Nabi an Rafi' bin Khadijah wala kunna aksaral ansar haqlan wa kunna nukril arda ala anna lana hadhihi walahum hadhihi Farubbama akhrajat hadhihi walam tukhrij hadhihi fanahana an zalika. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya Rafi' bin Khadid berkata, di antara ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami. Jadi kaum ansar yang mempunyai tanah banyak adalah kami. Rafi' aja kau. Maka kami pasewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang paruan dengan cara demikian. Nah, kadang-kadang kalau bagi itu ya kau kadang tidak selamat nih. Kadang tidak selamat, kadang lain selamat. Itu menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama. Tapi ulama lain berpendapat tidak ada halangan, tidak bareng. Nah, masalah kau orang punya benih atau orang buat benih. Pada peko dikuatkan oleh Nawawi atau Ibnu Munzir dan Khattabi. Mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar. Nah, hadis yo alasannya bahwa Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan. Nah, itu Nabi punya ladang, punya kebun. Dia ke penduduk Khaybar. Nah, dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan atau palawija. Tapi menurut sebagian ulama kau nak mulia. Kalau menurut sebagian lain mulia Nabi bagian itu. Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka. Nah, ditentukan. Karena memang kejadian di masa dahulu itu mereka memaruhkan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan
dari sebagian tanah yang lebih subur. Jadi mana subur tidak ada giatnya deh, mana kurang subur lagi itu kau nak uli. Keadaan inilah yang larang oleh junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Sebab pekerjaan itu bukanlah dengan cara adil dan insaf. Dia nak buang yang kurang, lancar awak nak subur tanah tu tidak jadi boleh. Panape ini pun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak, memang kalau kita selidiki hasil dari adanya paruan itu terhadap umum, sudah tentu kita akan coba mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua. Jadi cak pendapat yang kedua, itu mukhabarah namanya, atau hadis yang kedua. Contoh Nabi bagi ladangnya kebunnya kepada penduduk Khaybar. Jangan bawa yang kurang lapaya kerjanya dan tak pesi ni. Kemudian kalaulah dia yang kurangnya itu pura awak atau sawah awak, banyak hasilnya bahaja zakat paruan sawah atau ladang. Bahaja kok tiba dokit zakatnya. Zakat hasil paruan ini diwajibkan atas orang yang punya boniah. Zakat jeko orang punya boniah nak bayi. Hendak kena ojone. Jadi pada muzaraah yang diwajibkan zakat petani, yang diwajibkan zakat petani penggarap, sebab pada hakikatnya inyolah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Di mana ulang lihat, zakat hasil paruan diwajibkan atas orang yang punya woniah. Jadi kalau orang nak membuat mamoniah, inyo nak bahagia zakat. Jadi pada musaraah yang diwajibkan zakat petani penggarap, ya orang nan bakojo, sebab pada hakikatnya inyo lah nak bertanam, inyo nan yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jadi inyo tak zakat ni. Sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua boniah tu. Tapi kalau orang punya sawah boniah, tu orang punya sawah lain. Cak dua lihat adil ya. Adapun pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah. Jadi mukhabarah itu mukhabarah orang punya tanah magi boniah kan itu juga. Orang dan orang punya sawah, orang punya tanah. Petani hanya mengambil upah kojo. Jadi penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayarkan zakatnya. Kalau boniah dari keduanya, zakat diwajibkan atas keduanya. Diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Sebelum dibagi keluar zakat dah. Setelah keluar zakat dah baru bagi dulu. Kalau kau jual dulu dia. Tapi kalau dipersewakan di kontraan, mempersewakan ialah akad atas manfaat atau jasa yang mau kosuk, yang mau kosuk lagi diketahui dengan tukaran yang diketahui,
menurut syarat-syarat yang akan dijolehkan. Syarat dulu mempersewakan juga. Jadi mempersewakan ialah akad atas manfaat atau jaso yani mukasu ana mukasuna lagi diketahui dengan tukaran yang diketahui. Jadi sewa itu behen tu menurut syarat yang dijolehkan, yang diatur dalam agama. Dan sama disikur contohnya firman Allah, wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Sama aja Nabi disusun dulu di alimah dah. Alimah kau lagi upah. Gitu. Kemudian kecil Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama ba'atal hajjama ajrahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah babokam kepada seorang dan beliau memberi upah tukang bokam itu. Jadi Nabi pernah babokam dan sudah itu diagiannya tukang bokam di upah. Nah. Jadi mempersewakan itu adalah punya rukun, mempersewakan tanah kok asal macam mempersewakan lah. Ada punya rukun. Rukun pertama ada yang menyewa dan yang mempersewakan. Betul lah jadi tak. Ada menyewa. Kok ada orang kawak sewa tapi tak ada orang nyewa tu tak di dia. Jadi orang nak menyewa atau mempersewakannya kok ketentuannya orang non bakar, kondak sendiri bukan dipasok. Keduanya indak bersifat mubazir dan balik minimal berumur 15 tahun. Itu sama je syarat-syarat jawali. Yeah. Kemudian rukun yang kedua sewa. Disyaratkan keadaannya diketahui dalam beberapa hal. Pertama sewa itu jenisnya sewa. Yang kedua kadarnya, berapa ukurannya. Yang ketiga sifatnya. Jenis sewa, kadar sewa, sifatnya, sifat sewa. Ya, kadang-kadang JPT sewa anak. Kadang-kadang ada nak JPT di SEO. Rukun yang ketiga manfaat. Ya. Ada manfaatnya. Syarat manfaat yang pertama manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga ada kalanya karena sedikitnya. Misalnya menyewa mangga untuk dicium baunya, polam untuk membawa ida di SEO. Sedangkan mangga itu adalah untuk dimakan, iko di dulanya, SEO loh. Atau namo ndak apa ada ndak? Atau karena ada larangan dari agama. Misalnya menyewa seorang untuk menasakan orang lain. Tolong teh unuh dan ulai di seorang. Itu kan tak ada manfaat tu. Kemudian syarat manfaat yang kedua, keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan. Contoh disewa ndak bisa nantinya pembuahan boleh atau disewa tu. Berasai ya ada manfaatnya.
iko polam saja untuk membawi polam lah. Doyan ngai. Kemudian syarat manfaat yang ketiga diketahui kadarnya dengan jaksa waktu seperti menyewa rumah 1 bulan atau 1 tahun, atau diketahui dengan pekerjaan seperti menyewa mobil dari Jakarta sampai ke Bogor, atau sewaan ya, atau menjahit 1 setel jas. Kalau pekerjaan itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus terangkan semuanya. Sifatnya kalau tidak boleh, sifat ada, dijolehin itu. Membuat dinding umpamanya harus terangkan terbuat dari apa, dari kayu atau dari batu, berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tobalnya, boleh. Jadi dulu pohon disewa, untuk ambil buahnya. Ya, boleh itu, enggak? Menyewa pohon untuk mengambil buahnya. Sebagian ulama pendapat bahwa manfaat yang disewa itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu yang berupa zat, hanya harus semata-mata manfaat saja. Sewa pohon kambi ya, dia kan gadai nemu lu, dia kan gadainya sewa nemu apa. Ulama yang pendapat demikian tidak membolehkan menyewa pohon-pohon untuk mengambil buah. Itu juga menyewa binatang untuk mengambil bulu dan sebagainya. Anda boleh apa? Ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada halangan menyewa pohon-pohon karena buahnya. Dalam pendapat ulama lain boleh berlaku seperti menyewa seorang perempuan untuk menyusukan anak. Sedangkan menyewa seorang perempuan untuk mengambil manfaat susunya boleh menurut ayat yang disampaikan di atasnya kau. Ya kan upah dia sewain upah. Karena faedah yang diambil dari suatu dengan tidak mengurangi pokoknya atau asalnya sama artinya dengan manfaat. Jangan usah kayu ke pohon yang disewa itu. Menurut sebagian ulama boleh, sebagian ulama indah, indah ya. Sebab ada nogan, ada mulian.